Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Lutfi Idris dengan nomor pokok mahasiswa 232151005 dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Kemudian saya akan menjelaskan asbabun nuzul beserta keutamaan dari Quran Surat Al-Kahfi tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa Inna ja'alana ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza amma hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Asbabun nuzul Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok pembahasan penting, yaitu yang pertama keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukum. Dasar hukum adalah berwakil. Larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah. Perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Kebolehan merusak sesuatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, kisah-kisah, cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuasaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara.
Konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi pun berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembala yang telah sampai di ke Masyrik dan Maghrib. Ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mengenai pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawab tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy pun mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Banyak keutamaan surat Al-Kahfi. Berikut merupakan 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi bagi umat muslim. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya
Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Yang ketiga, diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari Jumat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, keutamaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, apalagi membacanya di malam Jumat. Sekian pembacaan surat Al-Kahfi dan penjelasan asbabun nuzul beserta keutamaan surat Al-Kahfi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.